الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita tingkatkan terus ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jika kita merasa mukmin, merasa jadi orang beriman, ada 3 hal yang tidak pernah boleh kita lupakan kalau ingin hidup bahagia. 1, ada perintah yang harus dijalankan. Yang kedua, ada larangan yang harus ditinggalkan. Dan kalau ingin puncak bahagia lagi, yang ketiga, ada takdir yang harus selalu kita ridhoi. Ini prinsip orang beriman dalam menjalankan ketakwaan dalam hidup. Tapi kalau sudah mulai belajar melanggar, Anda akan terpelanting. Perintah dilanggar, larangan malah dikerjakan, takdir dikeluhkan, Anda akan sial sesial-sialnya dalam hidup. Karenanya kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, orang bertakwa itu adalah orang yang menang dunia akhirat. Orang yang masalahnya selalu mendapatkan jalan keluar. Orang yang rezekinya tingkat paling tinggi, bighairi hisab. Yang rezekinya tidak pernah dia sangka-sangka dan tidak pernah bisa dia hitung. Tidak lelah dalam hidup. Ittaqullah haqqa tuqatih, tapi harus sungguh-sungguh. Jangan kadang-kadang menjalankan perintah, kadang-kadang melanggar perintah. Kadang-kadang menjauhi larangan, kadang-kadang menjalankan larangan. Kadang-kadang, semua kadang-kadang ini menjadi faktor tingkat kesengsaraannya dengan tingkat kebahagiaannya, persentasenya pada tingkat pelanggaran terhadap yang 3 ini. Tema khutbah Jumat kita pada hari ini adalah melanjutkan. Kalau tema yang lalu tentang golongan kanan,
dan hari ini tema kita adalah tentang golongan kiri. Sebagai referensi, kita masih mentadaburi di surah Al-Balad, dan hari ini kita akan membahas tentang ayat yang ke-19 dan yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah 'alaihim narum mu'sadah. Dan adapun orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, termasuk ingkar kepada messenger, kepada pembawa beritanya adalah Muhammad SAW. Karena ada orang percaya dengan perintah Tuhan dan larangan dari Tuhan, tapi nggak mau pakai agama, nggak jelas. Ini kelompok agnostis, sebetulnya ateis. Dia bilang, gue percaya sama Tuhan, karena gue berasa gue lemah, tapi gue nggak percaya sama agama. Agnostik seperti ini ingkar sebetulnya kepada Tuhan, tapi awalnya mengingkari kepada Sang Rasul, pembawa pesan Tuhannya. Dia mau bertuhan tapi tidak mau beragama. Dia mau beragama tapi sesuai dengan hawa nafsu, yang diwakili katanya sesuai dengan akal atau sains. Inilah orang-orang yang kufur itu. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Merekalah orang-orang yang celaka. Nah, orang celaka di sini ditafsirkan di dalam surah Al-Waqiah, itu maksudnya adalah ashabus shimal, orang-orang yang golongan kiri. Apa siksaan mereka di dalam surah Al-Balad? Alaihim narum mu'sadah. Ada dua. Yang pertama, ketika mereka disebut hum ashabul masy'amah, ini sudah direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ashabul maimanah, disebut dengan ulaika ashabul maimanah, dimuliakan. Merekalah golongan kanan. Baik, kalau golongan kanan adalah golongan yang berkedudukan tinggi, golongan yang akan menerima kitab atau laporan amalnya dengan tangan kanan, golongan yang diberkahi, golongan yang ketika di dunianya taat, maka golongan kiri adalah sebaliknya. Golongan kiri adalah golongan yang dihinakan, golongan celaka, golongan yang akan menerima laporan amalnya dengan tangan kirinya, golongan yang penuh dengan kesialan dalam hidupnya, golongan yang tidak taat kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada kitab sucinya. Buya Hamka pernah menjelaskan ini dan sudah saya sampaikan minggu lalu tentang fenomena orang kiri atau golongan kiri. Kalau sekarang lebih parah lagi, Islam kiri, al-yasar al-islami. Kelompok pemikir atas nama Islam tapi mengaku berhaluan kiri. Secara politik, awalnya memang kata-kata kiri itu identik dengan oposisi. Dan oposisi ketika kata ini lahir secara politis, itu diwakili oleh kelompok sosialis komunis yang memiliki banyak kata-kata serangan terhadap kaum borjuis kepada kaum penguasa. Penguasa biasanya di golongan kanan. Karena memang secara politis seringkali didudukan bahwa kelompok pro pemerintah duduk sebelah kanan, kelompok kontra pemerintah atau oposisi biasanya duduk di sebelah kiri di sebuah parlemen. Yang kita bicarakan tentu tidak terkait dengan politik, tapi boleh jadi pemikiran-pemikiran orang-orang yang mengaku Islam tapi ke kiri-kirian, ya karena memang kadang mungkin suka kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Karena memang kelompok kiri ini mau beragama, taat kepada agama, tapi yang kira-kira cocok dengan akalnya, cocok dengan sains. Kalau sudah bertentangan dengan sains mereka yang sebetulnya sainsnya sendiri masih dipertentangkan, mereka nggak mau beriman kepada
perintah, larangan, dan takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapakah kelompok kiri ini sebetulnya? Saya akan bacakan beberapa poin dari tafsir At-Tantawi. Namun sebelum saya bacakan, dalam satu riwayat yang sahih, kisah Abdullah bin Salam yang dalam mimpinya, dalam ceritanya yang panjang, ditarik oleh seseorang, kemudian diajak terbang, namun sebelum terbang disiapkan untuknya kuda di sebelah kiri. Ketika akan naik dilarang, jangan naik kuda yang kiri itu karena ini punyanya golongan kiri yang akan lari dan membawa kamu ke neraka. Jawad istilahnya di sini, kendaraan yang ini yang kamu ambil di sebelah kanan, sebab ini akan membawa kamu terbang ke atas dan menjadi orang beruntung. Nah, dilihat ada satu tiang yang di atasnya ada ring di atas sebuah gunung. Maka disebutkan tiang itu adalah Islam, ya, dan ring di atas itu adalah surganya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam kisah ini digambarkan bahwa golongan kanan adalah golongan yang beruntung. Kalau di surah Al-Balad, golongan kanan adalah golongan beruntung, golongan kiri adalah golongan yang tidak beruntung. Tapi dua-duanya sebetulnya sedang mendaki. Falaqatahamal aqabah. Yang sebelumnya wahadainahun najdain. Setiap orang sebetulnya di dunia ini, ia enggak mukmin, ia enggak kafir, dilahirkan laqad khalaqnal insana fi kabad, dalam keadaan susah payah, terlahir dari rahim ibu, menjalani hidup penuh dengan tantangan, sampai meninggal pun menghadapi hari kematian penuh dengan kesulitan. Itu dalam hidup manusia. Jadi enggak ada yang tidak menghadapi tantangan. Nah, setiap orang sebetulnya sedang menuju jalan menanjak, an-najdain. Dua jalan menanjak. Yang kanan menanjak, artinya ada orang rela bersusah payah, rela berkorban, rela mengambil resiko, menaiki jalan menanjak yang berat ini. Tapi sampainya ke surga dan mulia. Apa yang dia lakukan? Fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah aw miskinan dza matrabah. Ini menanjak, membebaskan budak dari perbudakan. Ini mahal, berat, perlu perang kadang-kadang. Ya, lihat aja ketika Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah, memberi makan di saat kelaparan. Kita sendiri lagi susah dan banyak orang egois, khususnya kepada anak yatim dari kalangan kerabat yang kadang kita lupakan mereka, dan orang-orang miskin yang sangat miskin. Ini berat, tetapi jalan inilah yang ditempuh oleh kelompok kanan yang beruntung itu. Nah, yang kiri menanjak juga. Kan orang menjadi sesat itu berjuang untuk diakui oleh kelompok geng sesatnya juga, kan harus dipelonco, harus dikerjain dulu, dan susah menjadi orang sesat itu. Ya, apalagi istiqomah jalan kesesatan itu, waduh, susah, berat, bayarannya mahal. Tapi ada kelompok-kelompok yang memang konsisten di dalam kesesatan di jalur kiri itu. Siapakah mereka? Ashabul Masy'amah, kalau kita lihat di dalam surah Al-Waqi'ah, saya bacakan nasib mereka. Adalah golongan kiri. Washabus shimali ma ashabus shimal. Golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Fi samumi wa hamim. Mereka berada dalam siksaan angin yang sangat panas. Air yang mendidih. Anginnya sangat panas, airnya sangat mendidih. Ini sesuai dengan perilakunya. Al-jaza min jinsil amal. Kaidah siksa di dalam Al-Quran dan Sunnah itu biasanya sesuai dengan perbuatannya. Selain angin yang sangat panas dan air yang mendidih, mereka juga mendapatkan wadhillim min yahmum, dan naungan asap yang hitam. Asap juga menjadi simbolis perilaku mereka di dunia ini. Dan hitam asapnya. La baridi wala karim, yang tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Jadi ini bukan jenis awan yang menyejukkan. Ini yang memedihkan mata
bahkan panas pula awannya. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum ini hidup bermewah-mewah. Gaya hidup kelompok kiri biasanya memang hidupnya itu penuh dengan foya-foya, menghabiskan uang negara, merubah dasar negara. Kelompok ini ketika masyarakat berbondong-bondong membiayai negara, nah kelompok ini malah merongrong negara. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Ini perilaku mereka waktu di dunia. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Ini ideologi mereka waktu di dunia. Mereka berkata, apabila kami nanti telah mati lalu menjadi tanah dan lalu menjadi tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali dari kubur? Begitu ideologinya kelompok kiri ini. Awa abaunal awwalun, apakah nenek moyang kami yang juga dahulu seperti kami juga akan dibangkitkan dari kubur pula? Begitu ideologinya. Jadi kalau ada orang bicara akhirat, dia paling gak suka. Itu orang yang ngomong tentang akhirat, kayak pernah ke akhirat aja. Paling gak bisa menerima orang berbicara tentang surga dan neraka. Karena memang dia tidak mau mengimani itu. Kepada orang seperti itu, kita diminta menjawab, Qul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Benar-benar akan dikumpulkan pada waktu tertentu, yaitu hari yang sudah diketahui. Jadi kalau kita lihat dan kita tadabburi, siksaan yang didapati kelompok kiri ini sesuai dengan perbuatan yang dilakukan di dunia. Coba kita lihat ya perbuatannya dulu. Saya ulangi perbuatan. Ketika di dunia adalah innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidupnya bermewah-mewah. Orientasinya memang kerja cari duit supaya bermewah-mewah. Bukan jadi orang kaya yang benar. Kalau Islam kan ngajarin orang untuk jadi orang kaya yang dermawan, yang terpuji, yang suka silaturahim, yang menginfakkan hartanya juga jalan kebaikan. Kalau ini enggak, dia mewah, dia kaya, tapi seperti digambarkan di surah Al-Balad lah. Kalau disuruh diajak berbuat baik, saya udah banyak, harta saya hampir habis untuk kebaikan. Padahal sebagian besar harta dikeluarkan untuk kejahatan. Nah ini gaya hidup mereka. Yang kedua, ya diperhatikan gaya hidup golongan kiri ini, nanti kita lihat azabnya. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Bukan dosa kecil yang dia lakukan. Jadi as-sab' al-mubiqat, dosa-dosa besar. Ya lihat aja kelompok-kelompok gini biasa kalau lagi meeting, ya lagi rapat, membicarakan tentang tentang negara, itu mabuk itu biasa. Narkoba itu biasa. Rapat tentang negara, bahkan anggota dewan atau eksekutif duduk di sebuah negara anta beranta itu biasa rapat sambil mabuk mikirin negara. Biasa pakai narkoba juga. Dan terbiasa juga berzina, terbiasa juga korupsi, terbiasa juga merampok dengan menggunakan simbol-simbol atau menghalalkan segala cara. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamamutsun. Kenapa mereka perilakunya seperti itu? Karena ideologinya. Ideologinya seperti apa? Mereka berkata, apabila kami telah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Ya perbuatan mereka yang berfoya-foya, yang terus-menerus melakukan dosa besar, dasarnya adalah karena ideologinya memang sudah kacau. Makanya anak-anak kiri kalau diajak ngobrol maunya rasional, maunya science. Jangan coba-coba ngobrol tentang akhirat. Dia nggak akan percaya. Boro-boro akhirat, kebangkitan dari kubur aja dia nggak percaya. Maka perbuatannya sedemikian rupa. Lalu kita lihat lagi tadi, azabnya apa yang bakal mereka terima?
Satu, washabus shimali ma ashabus shimal. Golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Jadi di mata Tuhannya mereka ini sudah kelompok yang rendah. Fisamumi wa hamim, mereka berada dalam siksaan angin yang sangat panas, air yang mendidih. Wa dhillim min yahmum, dan naungan asap hitam. La baridi wala karim, yang tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin, dan seterusnya. Sesungguhnya mereka sebelum itu bermewah-mewah. Sidang Jumat rahimakumullah. Kemarin golongan kanan dan hari ini golongan kiri. Lalu bagaimana kita hari ini dan apa yang harus kita lakukan? Insya Allah Jumat depan kita akan berbicara kelompok yang bergengsi dari golongan kanan adalah sabiqun. Tapi yang jelas bahwa kelompok kanan ini masuklah ke dalam golongan ini. Dan kelompok kiri itu, jauhilah kelompok kiri itu. Terutama perilaku mereka yang didasari oleh ideologinya. Maka pada hari ini, kalau kita ingin menjadi orang yang paling bahagia, orang yang hidup kita penuh dengan kenyamanan, maka nggak apa-apa. Untuk sementara pilihlah jalan menanjak, tapi menanjaknya terhormat. Jangan menanjaknya jalan menanjak yang sesat, yang seperti saya gambarkan di awal tadi. Ketika mereka hidup bermewah-mewah, kita lebih memilih falaqtahamal aqabah fakku raqabah. Gunakan buat para pengusaha, buat para birokrat, buat para teknokrat, buat para guru dan dosen, buat para orang tua. Didik anak-anak kita menjadi orang-orang yang tidak hedon seperti kelompok kiri, yang cita-citanya hidup mewah hanya untuk sampai di dunia, yang habis hartanya hanya untuk melakukan dosa-dosa besar. Balik kita lawan, jangan lakukan itu. Gunakan potensi yang kita miliki, apapun profesi kita, membebaskan budak dari perbudakan, baik itu budak politik, budak ekonomi, budak budaya, budak hukum, dan seterusnya. Jadilah orang merdeka, merdeka sesungguhnya. Merdeka sesungguhnya itu artinya apa? Merdeka sesungguhnya artinya adalah tidak zalim dan tidak mau dizalimi. Berontak terhadap semua ketidakadilan, itu merdeka. Dan hanya dengan memilih jalan mendaki, membebaskan budak dari perbudakan. Yang kedua, memiliki mental berbagi, senang berbagi, cinta berbagi, tidak pelit. Khususnya memberi makan dari hal yang paling sederhana. Memberi makan kepada orang yang dikenal atau tidak dikenal. Khususnya lagi ketika dalam keadaan kelaparan. Kelaparan itu kan gak mesti pacaklik besar. Lagi jalan sama-sama kelompok dakwah, ya, sama-sama gak punya uang, tapi kita lagi tugas berjalan berdakwah. Ya sudah, yang paling sedikit kalau perlu paling duluan traktir temennya. Itu cara jadi orang kaya, bermental dermawan. Jangan justru mengandalkan yang banyak duitnya, jangan. Sebab untuk menjadi orang dermawan itu pilihan. Maksud saya, setiap orang pengen jadi orang kaya. Jalan jadi orang kaya itu hanya dengan dermawan. Sementara menjadi dermawan itu pilihan. Artinya tidak setiap orang bisa jadi orang kaya, kecuali dia memilih jadi orang dermawan. Karena orang dermawan itu tidak mungkin kelaparan. Hatta pada hari kelaparan, dia tidak mungkin kelaparan. Kenapa? Karena orang-orang dermawan inilah yang pada akhirnya akan dititipkan makanan yang banyak untuk dibagi-bagikan kepada orang kelaparan. Dia sendiri tidak akan mungkin kelaparan. Orang dermawan ini yang dicari, karena dia yang akan bisa jalankan amanah dengan baik ketika dititipkan makanan pada hari kelaparan. Karena sebelum dititipin makanan, makanan dia sendiri dia sudah bagi. Sekali lagi, setiap orang berencana untuk jadi kaya, padahal menjadi kaya itu hanya dengan dermawan. Sayangnya, untuk menjadi dermawan adalah pilihan, tapi berat menjadi dermawan. Kenapa? Harus punya nyali, harus punya keberanian, berani lapar,
berani rugi, berani miskin, berani susah. Tapi kalau nggak punya sifat berani ini, berdoa yang banyak. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, lindungi aku dari sifat pengecut yang bisa menyeret aku menjadi orang bakhil. Minta sama Allah dan didik diri ini. Nyali itu bukan soal menang bergulat. Nyali itu adalah keberanian untuk berbagi, khususnya kepada yatim dan orang miskin yang sangat miskin. Inilah khutbah Jumat, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Dan Indonesia sebetulnya, kita dengan kondisi saat ini, saya bayangkan kalau orang-orang Indonesia ini mau dermawan, enggak harus bentuknya sedekah formal, enggak. Setiap hari habis sholat subuh bareng sama malaikat yang mendoakan orang-orang yang berbuat baik. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Kan begitu kan, setiap habis subuh malaikat berdoa seperti itu kan. Itu artinya apa? Malaikat operator dunia ini mempersiapkan infrastruktur. Orang yang memulai berbuat baik di pagi hari, katakanlah dia nggak punya uang, tapi dia punya tenaga untuk bisa menyapu daun di jalanan yang kotor. Itu semua ada harganya kan? Harganya seandainya dia bekerja dan ada yang menggaji, katakanlah itu gajinya cuma 10.000, hanya menyapu jalanan yang kotor, membuang sampah ke tempatnya lagi karena semalam tempat sampah ini dikorek-korek sama kucing, dikorek-korek anjing, dikorek-korek tikus, kemudian berantakan. Ada yang bangun pagi hari, usai sholat subuh berjamaah, baca Quran dan berzikir, ada sampah dia perbaiki. Yang kalau dia bekerja, katakanlah nilainya 1.000 rupiah, 10.000 rupiah. Dan ada 100 juta orang Indonesia dari 200 juta yang mau berbuat baik seperti itu. Kalau itu diangkakan 10.000 dikali 100 juta, artinya setiap hari masyarakat berkontribusi setiap hari berapa? Ya bisa 10 miliar. Enggak, ya 1 triliun maksud saya. 1 triliun. Hanya gara-gara perbuatan-perbuatan kecil sederhana. Apalagi yang berani ngasih nasi bungkus tiap pagi. Katakan nilainya 5.000, dia bikin 2 bungkus. Apa kayak isinya? Nasi, sayur, tempe, atau nasi, sayur, telur yang nilainya katakan 5.000. Dia bikin 2 atau bikin 3 bagi orang. Kalau itu terjadi sama Indonesia, insya Allah nggak akan ngutang negeri ini. Karena yang paling penting adalah mental. Rakyat bisa menyumbang setiap hari. Nilai pekerjaannya adalah nilai pekerjaan yang luar biasa sebetulnya. Mental ini sebetulnya yang perlu diperbaiki di bangsa ini. Bukan orang yang hidupnya bergantung pada negara, makan uang negara, bermewah-mewah dengan uang negara. Kalau ini yang terjadi, pengusahanya nggak bisa untung, akhirnya makan uang rakyat karena pajaknya tinggi. Dan rakyat juga susah cari makan, akhirnya makan sesama rakyat karena nggak ada teladan yang baik. Semoga kemerdekaan jiwa kita menjadi teladan bagi yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rضى عن كل الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, dosa-dosa rakyat kami, dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami, ya rabbal alamin wa ya akramal akramin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa akibat perbuatan kami yang telah melampaui batas aturan Engkau, ya Allah. Teguhkanlah pendirian kami di jalan kebenaran dan menangkanlah kami melawan orang-orang yang ingkar kepada Engkau. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, golongkan kami ke dalam golongan yang kanan, ashabul yamin, ashabul maimanah, was-sabiquna as-sabiqun, ulaikal muqarrabin. Golongkan kami ke dalam golongan orang-orang yang bersegera dalam mendekatkan diri kepada Engkau, ya Allah. Jadikan pula itu, ya Allah, kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami, kepada keturunan-keturunan kami, dan kepada generasi bangsa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah.